Sourcers, kalian pernah dengar nggak cerita tentang orang yang bisa gandakan uang pakai ilmu supranatural? Mungkin kalian ketawa dan bilang, ah bohong lah. Tapi ternyata ada orang-orang yang beneran percaya. Dan kepercayaan itulah yang berujung pada salah satu kasus pembunuhan berantai paling gelap dalam sejarah kriminal Indonesia modern. Kasus Wawon Erawan CS di Bekasi. 9 orang tewas, jasad dikubur dan dicor semen. Korbannya mulai dari TKI, tetangga, sampai istri dan bayi kandungnya sendiri. Dan pelakunya lolos dari hukuman mati. Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia, Season 3. Segmen dimana kita bahas dunia-dunia penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Di episode kali ini, kita bakal ngebahas kasus pembunuhan berantai berkedok ilmu supranatural yang terjadi di Bekasi, Cianjur, dan Surabaya. Kasus yang berawal dari 5 orang tergeletak unmas dengan mulut berbusa di sebuah kontrakan kumuh. Dan berakhir dengan ditemukannya kuburan-kuburan tersembunyi yang bikin seluruh Indonesia shock. 12 Januari 2023, warga di Jalan Ciketing, Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, dikejutkan sama pemandangan yang menyeramkan. 5 orang ditemukan tergeletak lemas di dalam kontrakan, mulut berbusa, kondisi kritis. Polisi datang, dugaan awal, keracunan makanan biasa. Tapi ada yang janggal. Dari satu orang yang selamat bernama Dede Solehudin, terungkap fakta yang mengubah segalanya. Mereka nggak keracunan sembarangan. Mereka sengaja diracun. Kopinya dicampur pestisida dan orang yang menuangkan kopi itu adalah orang yang mereka percaya. Bahkan orang yang selama ini mereka anggap keluarga. 3 orang meninggal. Ai Maimunah, istri dari Wawon, Ridwan Abdullah Muiz, anak tirinya, dan Muhammad Rizwandi, juga anak tirinya. Seorang anak usia 5 tahun selamat bersama Dede. Penyelidikan polisi mengerucut ketiga nama, Wawon Erawan, Solihin alias Dullah, dan Dede Solehudin. Dan dari sana, pintu menuju kengerian yang jauh lebih dalam pun terbuka. Wawon bukan orang biasa di mata para korbannya. Dia dan rekannya Dullah mengklaim punya kemampuan supranatural bisa menggandakan uang. Cara kerjanya sederhana tapi mematikan. Dullah berperan sebagai orang pintar, si dukun yang punya kuasa gaib. Wawon bertugas mencari korban, orang-orang yang butuh uang, yang bermimpi kaya dalam waktu singkat. Kebanyakan dari mereka adalah TKI, pekerja keras yang sudah mengorbankan bertahun-tahun di luar negeri dan pulang dengan harapan besar. Mereka dijanjikan, titipkan uangmu, aku doakan, nanti berlipat ganda. Para korban percaya. Mereka transfer uang, mereka tunggu, dan mereka tunggu terus. Tapi uang itu tidak pernah kembali. Karena mereka memang tidak pernah ada ilmu gandakan uang. Yang ada hanya kebohongan dan rencana yang jauh lebih gelap. Dan yang mereka temukan di rumah Wawon di Cianjur membuat bulu kuduk berdiri. Korban pertama adalah Siti, TKI asal Garut. Dia datang menagih janji penggandaan uang. Wawon mengajaknya naik kapal dari Surabaya ke Mataram. Bilang uangnya disimpan di sana. Di tengah laut, Siti didorong ke laut. Ibu mertua Wawon bernama Noneng lah yang mendorongnya. Jasad Siti ditemukan warga dan dibawa pulang kampung. Korban kedua adalah Farida, yang juga seorang TKI. Dia sempat tinggal bersama Wawon dan Dullah di kontrakan Cianjur. Dullah mengklaim dia anaknya. 5 bulan kemudian, mereka pergi tanpa pamit. Farida tidak ikut pergi. Jasadnya ditemukan polisi di kontrakan yang sama. Korban ketiga dan keempat adalah Noneng dan Wiwin. Noneng adalah ibu mertua Wawon sendiri. Wiwin adalah istri pertamanya.
Keduanya dipancing datang ke rumah Wawon di Cianjur dengan alasan ada ritual supranatural. Pertama disuruh tidur, lalu dicekik pakai kain. Jasad keduanya dikubur dan dicor semen di samping rumah. Barang-barang pribadi mereka ikut dikubur dalam satu lubang yang sama. Bayangkan itu sorcerers, ibu mertua, istri pertama, dikubur di halaman rumah sendiri, dicor semen supaya nggak ada yang nemuin. Korban kelima adalah Halimah, istri Siri Wawon, dibunuh Dumloh di rumahnya saat sedang berobat kepadanya. Warga sekitar memang sudah tahu Dumloh suka kasih pengobatan supranatural. Korban ke-6, ke-7, dan ke-8 adalah Ai Maimunah, Ridwan, dan Rizwandi, istri Wawon dan 2 anak tirinya yang menjadi titik awal kasus ini terungkap. Menurut polisi, Wawon bahkan sudah menyiapkan lubang galian di kontrakan Bekasi itu jauh sebelum hari kejadian. Sudah direncanakan dari awal untuk mengubur mereka. Dan korban ke-9 adalah paling bikin hati sesak. Bayu, bayi berusia 2 tahun. Anak kandung Wawon sendiri dari Ai Maimunah. Jasadnya dikubur di samping rumah di Cianjur. Seorang ayah yang tega membunuh bayinya sendiri. Motif utamanya jelas. Uang. Para korban TKI dijanjikan kekayaan yang berlipat ganda. Mereka transfer uang secara berkala. Polisi menemukan aliran dana sekitar 1 miliar yang masuk ke rekening Dede dari berbagai TKI sejak April 2019. Tapi ada yang lebih menarik dari sekedar penipuan biasa. Wawon dan Dumloh tidak hanya menipu, mereka membangun ekosistem kepercayaan lewat ritual, klaim kesaktian, dan aura orang pintar yang membuat korban tidak berani mempertanyakan apapun. Ketika korban mulai menagih dan kebohongan hampir terbongkar, pilihan mereka bukan lari, tapi membunuh. Dumloh sebagai eksekutor, Wawon sebagai pengantar korban, Dede sebagai penggali kubur. 3 peran, 1 sistem, 9 nyawa melayang. Para TKI yang berhasil dikontak polisi mengaku histeris dan shock. Mereka masih menunggu hasil penggadaan uang. Tidak tahu bahwa uang mereka sudah lama habis dan mereka hampir menjadi korban berikutnya. Yang mungkin lebih mengejutkan dari kasusnya sendiri adalah respon para ahli. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meilala, menyebut pola seperti ini cukup umum terjadi di Indonesia. Dia merujuk 2 kasus serupa. Dukun Asep di Cianjur tahun 2007 mengklaim bisa gandakan uang lewat ritual, membunuh 8 orang dengan racun ikan dan divonis hukuman mati. Dan dukun IS di Magelang tahun 2020 yang menyuruh korbannya minum air yang sudah didoakan. Tapi ternyata dicampur potasium sianida. Benang merahnya sama, kepercayaan pada orang pintar, iming-iming kekayaan cepat, dan racun sebagai senjata. Praktik klinik di masyarakat masih ada, entah itu dukun putih atau dukun hitam. Cerita-cerita itu masih hidup di Indonesia, kata Adrianus. Dan yang paling mengkhawatirkan, Adrianus menduga jumlah korban Wawon CS bisa jauh lebih banyak dari 9 orang. Kalau mereka beroperasi sejak 2019 dan banyak nasabah yang menagih tapi tidak pernah dilaporkan hilang. Berapa yang sudah lenyap tanpa jejak? Di Pengadilan Negeri Bekasi 1 November 2023, Majelis Hakim membacakan vonis. Jaksa menuntut hukuman mati, hakim memutuskan penjara seumur hidup. Wawon, Dumloh, dan Dede hanya terdiam dan menunduk saat vonis dibacakan. Wawon hanya menggerakkan sedikit tangannya, pandangannya lurus ke depan, tidak menangis, tidak bereaksi. 3 pembunuh 9 korban termasuk bayi 2 tahun dan istri mereka sendiri dikubur di halaman, dicor semen, dibuang ke laut, dan mereka tidak akan dieksekusi. Sorcerers, yang bikin kasus ini nggak bisa berhenti kita pikirin bukan hanya kekejamannya, tapi pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab tuntas. Benarkah hanya 9 korban atau ada yang lain yang hilang yang nggak pernah dilaporkan, yang sampai sekarang masih dianggap keracunan biasa? Apa yang sebenarnya ada di dalam kepala Wawon, seorang pria yang bisa membunuh bayi kandungnya sendiri
tanpa raut menyesal. Dan yang paling bikin bergidik, di luar sana mungkin masih ada wawon-wawon lain yang sedang beroperasi. Masih mencari kekayaan, masih mencari korban berikutnya. Kalau kalian punya info tambahan soal kasus ini, atau tahu ada keluarga yang pernah berhubungan dengan Wawon CS, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ClickSource. Kalian juga bisa follow sosial media kita buat dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.